Hello world, welcome back again to my channel, Gasya Nadia. Jadi ini adalah video percakapan cermin episode ke-14. Dan di video kali ini gue mau cerita tentang perjalanan gue. Mungkin review kembali lah, gue pengen melihat kembali dari awal bulan Maret atau mungkin dari sebelum-sebelumnya lah. Dari gue mulai berusaha untuk berubah menjadi lebih baik, berusaha untuk berprogres gitu. Jadi mungkin gue bakal review gue dari saat gue memulai video percakapan cermin part pertama mungkin. Dan di situ gue kan memulai sebuah penelitian gitu, kayak penelitian tentang pengembangan diri. Dan gue sampai sekarang masih sering nulis gitu tentang apa aja yang gue lakukan sehari-hari, gue tidur berapa jam, apa yang gue lakukan apa aja, dan juga seberapa lama, terus dopamin intake-nya kira-kira berapa. Maksudnya apakah ada aktivitas yang menimbulkan dopamin berlebih yang negatif gitu, seperti contohnya bermain sosial media atau PMO atau lain sebagainya, tindakan impulsifnya seperti apa. Dan gue masih catat itu setiap hari, tapi gue masih belum mereview gitu, mereview untuk melihat perkembangannya bagaimana. Dan mungkin gue bakal melihat itu ketika udah berjalan selama 2 minggu, karena ini kurang lebih berapa ya, gue juga masih belum ngitung nih udah berapa. Cuman mungkin 2 minggu, 3 minggu, atau 1 bulan gitu. Dan di awal-awal gue itu emang agak beda-beda sih, setiap harinya itu kerjaannya beda-beda gitu. Jadi waktu awal-awal kan gue fokusnya ke menulis tentang penelitian pengembangan diri. Terus akhirnya gue fokus ke sosial media. Gue mencoba untuk mengaktifkan kembali gerakan revolusi pelajar dan lain sebagainya. Terus akhirnya gue fokus ke bisnis. Bukan bisnis sih. Sebelum tentang bisnis, gue fokus ke pelumas gitu, peluang usaha masyarakat. Dan di sana kan gue melakukan pemetaan terhadap ekonomi dan lain sebagainya. Terus besoknya lagi gue fokus buat ngembangin project yang lebih gede lagi. Besoknya lagi gue fokus belajar tentang pemrograman. Gue nontonin video YouTube kayak misalnya tutorial pembuatan website full stack gitu dengan MongoDB, dengan Next.js dan lain sebagainya. Walaupun masih banyak hal yang nggak gue ngerti, dan gue mencatat hal itulah, apa aja yang gue nggak ngerti dan apa yang harus gue pelajari lagi dan sebagainya. Lalu setelah gue mencoba untuk mempelajari pemrograman, atau bukan pemrograman secara keseluruhan sih, tapi pengembangan web, lalu gue belajar atau fokus lagi tentang bisnis gue atau tentang proyek gue lah, yang namanya Anagata Aksata itu. Dan sekarang juga mulai dari kemarin gitu kalau nggak salah, gue juga pengen membuat proyek Anagata Aksata itu menjadi sebuah koperasi gitu. Jadi gue pengen Anagata Aksata itu sebagai koperasi, karena ada banyak hal gitu alasannya. Dan gue gak bakal bahas itu sekarang sih. Jadi setelah setiap harinya gue mengalami hal-hal yang berbeda gitu, gue punya fokus yang berbeda-beda, jadi agak sulit sih untuk membuat narasi yang mudah di yang mudah dijelaskan gitu. Cukup sulit membuat narasi yang koheren, atau koheren itu berarti saling menyambung gitu, karena agak abstrak juga, idenya agak terpisah-pisah gitu. Jadi setelah di awal-awal gue menulis tentang penelitian pengembangan diri, progres yang gue alami tentu gue jadinya lebih produktif, dan gue membuat rasionalisasi baru gitu tentang, contohnya tentang tindakan impulsif. Dari sana gue mulai memperbaiki agar
kehidupan sehari-hari gue itu bisa terlepas dari tindakan-tindakan yang impulsif, meskipun terkadang sangat sulit. Namun ya itulah jadinya gue setiap hari itu berconsider atau memikirkan tentang hal tersebut gitu. Dan ada hari dimana gue benar-benar lepas dari tindakan impulsif. Ada juga hari dimana gue itu malah terjerat oleh tindakan-tindakan yang impulsif. Dan namun setiap harinya, walaupun kita nggak bisa melihat perubahan yang konsisten gitu, misalnya sekarang itu perilaku impulsifnya mungkin 4 jam, besoknya berkurang 10% jadi 3 jam lebih berapa menit, terus nanti berkurang 10%, enggak. Jadi perubahannya itu justru agak ya tidak bisa diprediksi juga gitu. Jadi misalnya sekarang gue melakukan tindakan impulsif selama 3 jam, terus besoknya ternyata gue bisa mulai lepas gitu, nggak sama sekali. Dan tiba-tiba besoknya ngelakuin lagi tapi cuma 2 jam, tiba-tiba besoknya enggak, tiba-tiba besoknya enggak, tiba-tiba besoknya 5 jam, tiba-tiba besoknya enggak lagi. Nah, tapi menurut gue ya pasti seiring berjalannya waktu, semakin lama ketika gue terus berusaha untuk lepas dari tindakan-tindakan impulsif, pasti ada pertumbuhannya lah gitu, ada perkembangannya gitu, dimana kita mulai menghilangkan tindakan impulsif tersebut gitu perlahan-lahan. Jadi perubahannya itu bukan dari hari ke hari, tapi mungkin minggu ke minggu atau bulan ke bulan. Mungkin bisa dihitung lah. Nanti kan kalau misalnya gue udah mencatat ini selama berbulan-bulan gitu, gue bisa melihat gitu perbedaan di bulan sekarang dan di bulan depan itu bagaimana. Jadi kita dihitung lah, misalnya tindakan impulsif selama sebulan dijumlahkan, terus diambil rata-ratanya segimana, dan di bulan depan rata-ratanya segimana. Dan kalau misalnya perhitungan dalam per bulan itu masih belum cukup, ya kita carinya per tahun. Per tahun apakah ada perkembangan yang signifikan, dan misalnya ternyata per tahun itu perkembangannya ada perubahan, misalnya secara rasio rata-ratanya itu 10% lebih baik, ya itu benar-benar bagus. Tapi ya pasti bakal sulit untuk mendapatkannya, karena 1 tahun itu nggak cepet gitu. Perubahan 1 tahun 10% itu berarti satu harinya itu 0, berapa gitu. Cuman ya itulah poinnya. Jadi ya kita harus lebih paham tentang realistisnya seperti apa gitu, realitanya. Jangan kita punya harapan bahwasanya bisa berubah dalam hitungan hari, hitungan bulan, dan sebagainya gitu. Dan dari sana juga gue juga yang paling harus ditekankan itu kan literasi gitu. Jadi seberapa banyak yang gue tulis, seberapa banyak yang gue baca gitu. Jadi gue harus memperbanyak baca dan tulis. Itu adalah dasar dari semua perkembangannya gitu. Jadi kalau misalnya gue melakukan tentang misalnya bisnis anagataksata, atau gue membahas tentang penelitian pengembangan diri, atau gue ngebahas tentang belajar pemrograman atau belajar hal lainnya, itu pasti semuanya nggak terlepas dari membaca dan menulis. Ketika gue membuat ide-ide tentang proyek bisnis gue, ya itu gue melakukannya dengan cara menulis. Dan ketika gue melakukan penelitian pengembangan diri, ya gue melakukannya dengan cara menulis. Dan kalau misalnya gue research di internet, ya gue membaca jurnal-jurnal ilmiah, nggak, maksudnya membaca paper-paper gitu di Scholar, Google. Dan kalau misalnya gue belajar pemrograman juga, ketika gue nonton YouTube, gue mencatat gitu. Ketika ada suatu konsep yang tidak gue pahami, ada konsep yang harus gue pelajari ulang dan segala macam, gue tulis dan gue catat poin utamanya gitu. Ya di sebelumnya sih gue berpikir gitu bahwasanya melakukan hal tersebut, misalnya kita nonton suatu video terus mencatat itu, ya kayak apain gitu. Tapi ternyata ya sekarang ya dapat sendiri hikmahnya kenapa mencatat itu penting. Dan ya bukan berarti kita harus selalu mencatat ketika kita menonton sesuatu, ketika kita mendengarkan sesuatu, misalnya datang ke seminar kita harus mencatat segala macam.
nggak berarti kita harus benar-benar wajib mencatat, tapi ya ketika kita seiring berjalannya waktu berkembang pasti akan sadar sendiri gitu kalau misalnya kita itu membutuhkan untuk mencatat, kita membutuhkan untuk mencatat poin-poin yang disampaikan. Jadi kalau misalnya belum masih mendapatkan urgensinya untuk mencatat dan menulis, ya ya udah tetap berkembang aja gitu, jangan mencatat terus nanti akhirnya nggak kepake juga gitu. Jadi biarkan sumber intrinsik lu yang berbicara gitu, ikuti kata hati aja gitu. Karena kalau misalnya kita sebenarnya belum paham kenapa kita harus mencatat, lalu akhirnya kita memaksakan diri, akhirnya itu gak kepake, ya kita malah fokusnya jadi bukan untuk mendapatkan ilmu tersebut, tapi untuk mendapatkan aktualisasi nih, bahwasannya gue udah sesuai dengan standar yang lain gitu. Misalnya standarnya yang lain pada sering mencatat, kita juga ikut-ikutan gitu, padahal ya mending ya ikuti kata hati aja dulu. Kalau misalnya emang kita belum menemukan urgensinya dari mencatat, ya udah tenang. Dan dari mencatat dan menulis ya untuk setiap proyek itu kan benar-benar menjadi landasan penting bagi diri gue gitu. Namun ketika gue mulai meninggalkan gitu, ada saatnya dimana gue mulai meninggalkan mencatat dan menulis, membaca dan menulis, itu justru adalah bagian dimana gue itu mulai kehilangan kendali gitu, dan progresnya akan semakin melambat. Contohnya waktu gue mencoba untuk fokus kembali di media sosial, gue justru malah terdistraksi kan. Akhirnya gue ya kayak dulu lagi lah, gue nontonin video-video YouTube, gue nontonin konten-konten Instagram, gue ngeliat terus konten-konten gue, maksudnya kayak memantau terus ini komen-komen terbarunya kayak gimana, ngeliatin terus DM ngeliatin terus views, ngeliatin terus kayak gitulah. Dan itu benar-benar membuang waktu, dan ya di saat seperti itu gue malah meninggalkan menulis dan membaca. Jadi yang gue dapatkan dari selama ini gitu, perjalanan selama ini, bahwasanya ya menulis dan membaca itu landasan yang paling penting untuk diri gue sekarang gitu. Jadi ya kalau misalnya gue pengen berkembang dari segala halnya itu, apa yang gue inginkan, ya gue harus bisa memperbanyak tulisan dan bacaan, penulisan dan pembacaan gitu. Dan lumayan banyak juga rasionalisasi yang gue buat dalam akhir-akhir ini gitu, dalam 2 minggu terakhir ini. Gue gak bisa ngejelasin satu-satu sih, nggak bakal ketangkap semua di sini. Cuman gue juga akhirnya membuat sebuah keputusan gitu yang akhirnya mengubah bagaimana cara gue approach dengan masa depan. Dan pasti setiap harinya kedepannya bakal ada perubahan-perubahan lain gitu, bakal ada sesuatu yang tidak gue ketahui sekarang gitu. Dan yang gue bisa lakukan ya hanya terus mengambil langkah gitu sih. Yang penting jangan diem, jangan pasif aja. Dan gue juga sekarang akhirnya ini merasakan gitu, kalau misal di hari ini gue agak males buat nulis dan sebagainya, dan gue juga melihat bahwasannya hari ini gue juga gak punya target yang jelas itu. Karena waktu kemarin gue punya target untuk ngebahas tentang bisnis. Akhirnya ya gue ngembangin tentang konsep proyek Anagata Aksata berubah menjadi koperasi gitu, menjadi konsep koperasi. Dan di situ bener-bener progresif banget gitu ide tentang Anagata Aksata. Dan kemarinnya lagi gue fokusnya tentang belajar pemrograman, dan sekarang di hari ini gue gak ada fokus sama sekali gitu. Dan justru gue kebanyakan tidur. Dan ya akhirnya gue juga sekarang membuat rasionalisasi tentang pentingnya rasa tidur, pentingnya waktu tidur yang cukup gitu. Karena waktu kemarin sama kemarinnya lagi waktu tidur gue itu kurang, dan kemarinnya lagi waktu tidurnya bagus. Jadi mungkin energinya mulai terpakai gitu ke aktivitas produktif di waktu 2 hari ke belakang.
dan hari ini energinya mulai habis gitu. Jadi gue tidur gitu, jadi di jam 1 sampai jam 3 gue tidur, dan ya dari jam 3 ke jam sampai buka puasa pun nggak ada hal produktif yang bener-bener progresif gitu. Dan tapi gue baca lumayan banyak buku gitu, gue sekarang baca 3 bab dari 2 buku yang berbeda. Dan gue juga menulis cukup banyak hal lah, gue ngebahas atau menulis tentang pendidikan, gue menulis tentang lagi satunya tuh tentang bahwasanya gue harus bekerja lebih keras lagi. Dan sebenarnya perjalanan kita itu gak bisa dijelaskan secara sederhana sih, karena begitu kompleks itu menjelaskan satu hari, perkembangan dalam satu hari aja itu nggak bakal bisa mudah untuk dijelaskan, apalagi kalau misalnya dari hari-hari sebelumnya. Dan setelah gue baca-baca juga tentang Thinking Fast and Slow, tentang Black Swan gitu, emang masa lalu itu sulit untuk diprediksi, dan ketika kita memikirkan masa lalu itu biasanya bias gitu, menjadi bias. Kan ada yang namanya bias kilas balik, dimana kita menganggap kejadian di masa lalu itu benar-benar dipahami sama diri kita yang sekarang, padahal masa lalu itu sulit untuk dipahami gitu. Dan kita terkadang terjebak dalam ilusi bahwasanya aku sudah tahu ini bakal terjadi gitu. Nah, itu ilusi yang harus kita hindari sebenarnya. Jadi kita gak bisa belajar terlalu banyak juga dari masa lalu, ya bukan gitu sih konsepnya, tapi masa lalu itu sukar untuk dimengerti dan gak bisa dijadiin sebagai landasan untuk memprediksi masa depan. Namun ya dijadikan pembelajaran ya penting sih gitu, tapi gak bisa dijadikan untuk prediksi karena biasanya menimbulkan bias dan ilusi lah gitu. So far gue cukup enjoy sih dengan 2 minggu terakhir ini gitu, lebih terlihat progresnya gitu daripada di hari-hari biasanya sebelum, ya dari di bulan Ramadan ini gitu, karena banyak rasionalisasi yang gue buat dan akhirnya banyak hal-hal yang lebih gue perhatikan di akhir-akhir ini. Dan sekarang juga gue lebih fokus pada literasi gitu, karena waktu di zaman dulu bukan zaman dulu ya, waktu bulan-bulan kemarin atau tahun-tahun kemarin itu gue masih kecanduan terhadap gadget. Jadi ketika dulu rasio menggunakan HP itu ya frekuensinya cukup sering gitu, jadi misalnya dalam satu hari ada minimal 5 jam gitu, ya sampai 8 jam bisa lebih, bahkan begadang gara-gara YouTube dan HP, komputer, HP, dan yang dimainkan adalah YouTube, Instagram, dan sebagainya. Namun ya sekarang ketika di masa lalu gue lebih fokus kepada internet dan ya entertainment, jadi sekarang gue justru lebih fokus kepada ya progres. Dan dengan menulis juga gue merasa lebih progresif lagi gitu, jadi dari waktu ke waktu itu ada perkembangan terus terlihat, walaupun mungkin tidak se tangible atau tidak sejelas saat gue mencoba untuk menjadi content creator gitu. Jadi ya dapat views, dapat likes itu kan bakal bikin bergairah banget gitu. Cuman ya sekarang nggak segairah itu, tapi progresnya jauh lebih terasa. Dan mungkin ada lebih banyak hal yang gue sadari gitu tentang dunia sekitar ini. Gue jadi mempunyai lebih banyak pertanyaan
bagaimana ini. Dan walaupun ya pertanyaan-pertanyaan itu akan bikin gue semakin overthinking, semakin kayak kewalahan gitu, cuman ya dengan itu juga lah dimana saat gue itu berkembang. Dan gue rencananya ya pengen menjawab semua yang ada di pikiran itu dengan membaca dan menulis gitu. Jadi gue mencoba menuliskan tentang apa yang ada di pikiran gue juga akan mencoba untuk membaca tentang hal-hal yang menjadi pertanyaan di kepala gitu. Dan ya menurut gue sih menulis dan membaca pada akhirnya bakal akan memenuhi otak kita, kebutuhan otak kita untuk bisa berkembang. Dan ketika ketika otak kita mulai berkembang, ya sisanya pasti akan mengikuti untuk berkembang gitu. So kalau misalnya dari review 2 minggu ke belakang sih, ya pelajarannya itu gue harus lebih banyak menulis dan membaca lagi dan lagi, itu solusinya. Dan pasti bakal ada kejutan-kejutan lain gitu, progres yang akan mengejutkan. Karena progres itu ya setelah gue membaca buku-buku The Black Swan dan buku-buku jangan gitu, setelah gue membaca Black Swan dan Thinking Fast and Slow, ya suatu progres itu gak bisa dilihat secara linear, dan akan ada tiba-tiba yang naik turun gitu segala macam lah. Dan pasti bakal ada kejutan-kejutan lain, entah itu kapan. Dan yang penting kita tetap konsisten dan berdeterminasi. So jadi itulah dia. Dan menurut gue sekarang gue agak belibet sih ngomongnya, dan konsep topik pembicaraan kali ini itu agak sukar untuk dipahami, dan menjelaskannya juga agak sulit gitu. Cuman ya ini adalah bagian dari proses gitu. Jadi proses itu nggak selalu meningkat, tapi naik turun, tapi naik turunnya itu semakin di atas. Walaupun mungkin nanti ada yang turunnya itu segini, tapi nanti bakal naik lagi kayak gimana entah. Kayak gitu lah. Yang penting kita tetap terus berjalan, terus berusaha untuk berprogres. See you next time in the next video. Goodbye.